nama saya Kristina Rade, NIM 2003020079, kelas C semester 1, jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Guna saya membuat video ini untuk memenuhi tugas pengantar sosiologi. Bab 1, Historitas Individu. Ini bukan tentang individu secara individu atau bahkan tentang individu yang dianggap sebagai kelompok atau tipe, melainkan tentang kondisi yang membuat individu tertentu sangat penting. Jadi bukan cara berpikir orang hebat tentang individu yang sangat dorong untuk kembali beralih ke yang biasa disebut perspektif jalan hidup. Meskipun beberapa dari pekerjaan di masa lalu tentang karir pasti serumpun dengan perspektif itu. Sifat manusia dalam berpikir prosesual. Selain itu terkait dengan tubuh dan lebih luas lagi dengan gagasan bahwa individu atom adalah unit utama dari proses sosial, adalah gagasan ada universal tertentu kualitas individu manusia sebagai makhluk konsep. Ini memang merupakan konstituen penting dari beberapa alternatif pendekatan terhadap pendekatan prosesual yang kesemuanya menjadikan kesinambungan individu dari waktu ke waktu menjadi non-problematik. Bab ini awalnya ditulis sebagai makalah untuk konferensi. Sifat manusia dalam pemikiran prosesual memungkinkan dengan asumsi prosesual, tetapi seperti di sebagian besar bab ini mempertahankan argumen motivasi asli dari makalah asli, membuat pergeseran ke dalam prosesualisme eksplisit hanya setelah meninjau konsep sifat manusia secara umum. Dalam perjalanan kehidupan akademis, seorang ilmuwan sosial yang bekerja pasti akan mengalami banyak konsep tentang sifat manusia. Ketika pertama kali memulai studi sosiologi, saya percaya pada sifat manusia, tetapi kadang-kadang di sekolah pasca sarjana saya tampaknya menyerah pada gagasan tentang sifat manusia. Ini bukan untuk mengatakan bahwa belum membuat asumsi umum tentang manusia, karena sosiologi sebagai disiplin didasarkan pada asumsi bahwa manusia jauh lebih dapat dimotivasikan daripada yang mereka lihat di mata ahli psikolog dan ekonom, atau dengan kata lain, hal-hal yang menarik para sosiolog dalam proses sosial lebih banyak muncul dari perbedaan antara manusia daripada dari kesamaan. Apakah konsep mengacu pada realitas dunia kehidupan atau a priori? Sebagai tanggapan wacana disiplin, sosiolog cenderung berfokus pada perbedaan lebih dari kesamaan di antara manusia, dan dengan demikian membuat sedikit penggunaan konsep manusia. Dimensi sifat manusia dimulai dengan apa yang dianggap sebagai konsep sifat manusia. Sebagai pemikir, dalam tugas pragmatis menganggap kodrat manusia sebagai kumpulan asumsi tentang kemanusiaan yang kita gunakan dalam praktik untuk menemukan berbagai pertanyaan kita tentang kondisi manusia. Ada 3 hal tentang definisi kasar, yaitu yang pertama, kemanusiaan. Daripada manusia untuk menekankan keengganan saya untuk berprasangka buruk, apakah ini asumsi tentang tubuh dan kepribadian manusia yang merupakan situs paling umum untuk sifat manusia setelah pencerahan dan Darwinisme, atau tentang beberapa unit kehidupan manusia. Yang kedua, asumsi yang kita gunakan dalam praktik daripada konsep a priori. Karena menurut saya yang terakhir adalah khayalan, dan saya tidak berpikir bahwa ada atau bisa jadi serangkaian asumsi yang benar atau benar tentang sifat manusia. Yang ketiga, untuk menemukan daripada berfungsi sebagai dasar logis untuk tidak ingin khawatir tentang apa konsep semacam itu disadari atau tidak disadari, saling konsisten atau tidak konsisten, dan sebagainya. Yang pasti mengasumsikan bahwa semua argumen yang koheren tentang kemanusiaan harus melibatkan asumsi sifat manusia adalah mengasumsikan sesuatu yang benar hanya dalam sistem pengetahuan, sistem dengan pretensi universal. Konstan yang kedua diwujudkan dalam setiap contoh suatu spesies, dan 3 sangat penting tetapi dapat diremehkan dari hal lain. Kategorisasi kedua mengklasifikasikan konsep
Sifat manusia berdasarkan apa mereka melibatkan emosi, tindakan, atau makna 3 zona pengalaman manusia. Beberapa pendekatan terhadap sifat manusia. Pendekatan Freud adalah yang paling jelas, yang terutama berkaitan dengan emosi. Prasangka Freud tentang sifat manusia menyangkut energi psikis, struktur kendali impuls, dan keinginan untuk seks, perdamaian, dan bentuk kepuasan emosional lainnya. Yang pasti ada beberapa Freud yang berbeda selama hidupnya, dan yang menarik uniknya untuk sifat manusia bergeser sampai batas tertentu dari individu dalam pekerjaan awal dan tengahnya ke kelompok sosial dalam karya selanjutnya. Namun, terlepas dari perubahan dalam unit ini, Freud selalu mengutamakan pengalaman emosional, sebuah pengalaman yang memberikan premis sifat manusiawi untuk argumennya. Dan teater tempat premis-premis itu bekerja sendiri. Jadi kategorisasi kedua tentang konsep sifat manusia adalah istilah zona pengalaman yang menjadi fokusnya. Ada yang fokus pada emosi, ada yang fokus pada tindakan, dan ada yang fokus pada simbol. Masing-masing pada gilirannya memberikan kerangka kerja yang berbeda untuk lain menciptakan berbagai kemungkinan yang kompleks. Kategorisasi ketiga saya adalah perbedaan antara konsep konkret manusia yang murni dan yang memiliki konten. Hobbes, Locke, Mandeville, Bentham, dan teman tidak memberitahu kita apa yang diinginkan manusia, tapi hanya sifat manusia yang menginginkan sesuatu. Hal yang sama berlaku untuk imperatif kategoriskan yang tidak memiliki konten aktual, tetapi hanya menuntut kita selalu bertindak seolah-olah pada tindakan kita menetapkan hukum universal. Dimensi terakhir dari konsep kodrat adalah manusia mutabilitas. Beberapa konsep memperlakukan sifat manusia sebagai pemberian yang tidak berubah. Homo economicus adalah jenis ini seperti halnya sifat manusia dengan 3 prinsip pertengkaran. Ada 4 dimensi yang membedakan konsep-konsep tentang sifat manusia. Yang pertama, apakah mereka secara prinsip berkaitan dengan individu atau kelompok sosial manusia. Yang kedua, apakah mereka pada dasarnya menyangkut emosi, tindakan, atau makna. Yang ketiga, apakah itu formal atau substantif. Yang keempat, apakah mereka mengakui perubahan atau bersikeras pada keteguhan. Bisa dibayangkan penyelidikan konsep tentang sifat manusia yang mempertimbangkan bagaimana dan kapan berbagai dimensi konsepsi sifat manusia suatu masyarakat dapat berubah, atau seseorang dapat melihat batasan logis yang fasilitas yang diberikan oleh berbagai dimensi satu sama lain. Sifat manusia dalam pemilikan prosesual. Sebuah ontologi proses dimulai dari masalah menjelaskan perubahan sosial yang diselesaikan dengan mengasumsikan bahwa perubahan bukan stabilitas adalah keadaan alami dari suatu sosial. Kehidupan langka seperti itu membuat penjelasan tentang stabilitas menjadi pertanyaan sentral dari teori sosial. Dalam pandangan prosesual, kita berbicara tentang stabilitas. Kita mengamati garis keturunan peristiwa yang terus berulang lebih atau kurang serupa dari waktu ke waktu. Artinya, proses sosial terdiri dari aliran peristiwa. Silsilah semacam itu mewakili semua kekaburan dan kompleksitas batas dari silsilah kekerabatan. Mereka terus-menerus dibuat ulang dalam kehidupan sosial, dan meskipun mereka memiliki jenis kesinambungan interior tertentu, mereka bukanlah intelekses Aristotelian yang hanya menyadari sifat batin. Kesimpulan, saya berasumsi bahwa konsep sifat manusia yang harus berurusan dengan semua zona pengalaman manusia, karena terutama berfokus pada kualitas yang dikenakan pada konsep tersebut. Hal ini menyebabkan apa yang kita sebut
objectivity kapasitas manusia untuk membayangkan alternatif berjangka, dan memang unit depan alternatif untuk proses sosial sifat manusia. Kedua, berakar pada urutan pengalaman, rujukan tetapnya pada peristiwa masa lalu dan masa depan. Pada saat itu, dengan mengikat bersama berbagai peristiwa sifat manusia. Ketiga, berakar pada dialog pembiasaan dan kebaruan yang terus menerus. Akhirnya sifat manusia diatur di sekitar cita-cita yang membimbing kita saat hidup, dari hari ke hari secara bersamaan menjadikan diri kita dan entitas sosial tempat kita berpartisipasi. Ini secara longgar dapat disebut simpati, keharusan, dan kebenaran, tetapi mereka memiliki konten substantif dan bahkan bentuk yang dengan sendirinya harus selalu dibangun di tempat yang tertentu dalam proses sosial.